Selamat malam Bapak Ibu yang ada. Seberapapun dari kita yang hadir saat malam hari ini, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir dalam ibadah kita di malam hari ini. Semuanya saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah di sore hari ini. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya, sungguh nyata penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya.
Terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat melalui hari-hari kami, sehingga kami dapat bertahan sampai hari ini semuanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami punya Tuhan Allah seperti Engkau yang begitu setia, Engkau yang selalu menopang kami, Engkau juga yang selalu menggandeng tangan kami sehingga kami kuat di dalam hari-hari kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami ini di malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai senantiasa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan kami pulang tidak sia-sia Tuhan, tetapi kami punya semangat yang baru, kami punya kekuatan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya setiap puji-pujian kami ini dapat menyukakan hati-Mu Tuhan, dan bahkan Engkau ya Tuhan terus dapat tinggal di dalam hati kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, karena kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus, karena bersama Tuhan, jalan bersama Tuhan Yesus kita selalu manis, amin. Jangan diam aja ya Bapak Ibu, harus bergerak. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita.
saya memberikan ruang kesaksian, mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah ditolong sama Tuhan dan mau menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Saya persilahkan. Mbak Ida. Monggo. Kalau tidak ada, saya percaya semua dari Bapak Ibu, semuanya sudah ditolong Tuhan. Amin. Karena bersama dengan Yesus kita dapat melakukan segala perkara besar. Amin. Bersama Yesus. Berdiri kembali. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Setiap dari kita pasti banyak yang mengalami bukan hanya sukacita aja di dalam kehidupannya, mungkin banyak lika-liku, ada kesedihan, ada duka cita, bahkan sepanjang tahun yang sudah kita lalui 2023 mungkin seringkali banyak keadaan-keadaan kita yang mungkin kurang baik atau kurang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi
Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu menolong, bahkan pertolongannya itu bahkan luar biasa. Seringkali apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan selalu berikan kepada kita. Karena hanya di dalam Dia hati kita bisa merasa tenang. Di dalam Dia kita dapat merasakan sukacita yang luar biasa. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita renungkan berapa banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Berapa banyak pertolongan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita mungkin mengimani tidak percaya, tidak mungkin. Tetapi di situ Tuhan menguatkan kita bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan menjawab dengan pertolongan yang luar biasa. Berjalan denganmu, kau
kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau jadikan hati kami tanah hati yang baik, untuk firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam hidup kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu keluarga Eklesia yang dikasihi Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa, bersyukur malam hari ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di tempat ini. Kita tadi sudah naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama belajar menggali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi harapan kita semuanya memiliki satu keluarga yang utuh, keluarga yang harmonis, yang sehat, yang bisa dinikmati oleh setiap anggota keluarga, dan tentunya keluarga yang tetap kokoh, tetap bertahan di tengah badai. Itu harapan kita semua. Tapi kenyataan yang sering kali terjadi, harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Banyak keluarga-keluarga yang hancur. Mereka memilih untuk mengakhiri pernikahannya karena cinta itu sudah menjadi tawar. Kasih antara suami istri sudah hilang. Ada di antara mereka yang memilih tetap bertahan, tidak memilih bercerai, tetapi rumah tangga yang ada di dalamnya itu sudah tidak sehat lagi. Tidak ada komunikasi, mereka bertahan hanya dengan alasan demi anak. Atau ada juga yang beralasan demi supaya dilihat orang baik-baik saja. Padahal di dalamnya seperti api dalam sekam. Ada banyak masalah yang terjadi dan tidak terselesaikan. Dan masalah itu suatu saat bisa muncul ke permukaan menjadi bom waktu dan menghancurkan keluarga tersebut. Tentunya hal ini tidak kita inginkan, Bapak Ibu ya. Kita tentunya ingin keluarga kita itu baik-baik saja. Cinta yang dibangun tetap bertahan sampai maut memisahkan. Sebenarnya firman Tuhan sudah memberikan dasar untuk kita menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Bagaimana supaya keluarga itu tetap bisa bertahan di tengah badai, tetap berdiri kokoh meskipun banyak masalah yang datang. Dasar pernikahan itu ada di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada istri, juga memberikan perintah kepada suami. Ada yang harus dilakukan oleh seorang istri dan ada yang harus dilakukan oleh seorang suami untuk bisa mempertahankan rumah tangganya sampai akhir, sampai maut memisahkan. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22, Tuhan memberikan perintah kepada istri, "Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Dan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-25, Tuhan memberikan perintah kepada suami, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan rela menyerahkan diri baginya." Ini standar pernikahan yang Tuhan berikan. Perintah, sebuah perintah yang harus dilakukan oleh suami maupun istri. Dan kalau masing-masing baik suami ataupun istri melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, saya percaya pernikahan yang dibangun akan menjadi pernikahan yang kokoh, yang tidak mudah digoncangkan oleh badai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya akan fokus ya kepada perintah Tuhan kepada suami. Kenapa demikian? Karena suami itu kepala, suami itu sumber.
Kalau sumbernya benar, kalau sumbernya baik, maka yang disumberi akan ikut jadi baik. Tapi kalau sumbernya itu salah, ya yang disumberi akan ikut salah. Kalau sumbernya bersih, yang disumberi akan ikut bersih. Karena itu malam hari ini saya ajak Bapak Ibu membaca Efesus 5 ayat 25. Baca sama-sama ya. Ini perintah Tuhan kepada para suami. 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Seorang suami tidak bisa mengasihi istrinya dengan memakai tolok ukur kasih yang dari dirinya sendiri. Karena kalau tolok ukur kasih itu berasal dari dirinya sendiri, ketika istrinya melakukan kesalahan atau ketika istrinya mengecewakan, ketika istrinya menyakiti, yang terjadi kasih itu akan menjadi luntur, hambar dan perlahan-lahan akan hilang. Tapi yang Tuhan mau di sini, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Bagaimana kasih Kristus kepada jemaat? Kasih Kristus kepada jemaat itu kasih satu arah, bukan dua arah. Kasih yang rela berkorban, bahkan dikatakan sampai menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umatnya. Bahkan Kristus mati di atas kayu salib ketika umatnya sedang berdosa. Inilah kasih yang Tuhan harapkan ada dari seorang suami untuk istrinya. Mengasihi istrinya dengan tolok ukur kasih Kristus. Kasih yang rela berkorban, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan. Jadi kasih satu arah. Meskipun mungkin istrimu tidak layak dikasihi, istrimu sering kali membuat kesalahan, istrimu sering kali mengecewakan, tapi Tuhan mau kasih istrimu dengan kasih Kristus. Ini berat ya suami-suami, berat. Hanya suami-suami yang takut Tuhanlah yang bisa mengasihi istrinya dengan standar kasih Kristus. Dan tidak semua orang Kristen itu takut akan Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan adalah suami-suami yang menjadi pelaku firman. Suami-suami yang berusaha melakukan perintah Tuhan. Dan ini adalah perintah Tuhan. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Dan perintah Tuhan ini berat, sulit untuk dilakukan. Dan hanya suami-suami yang takut akan Tuhanlah yang akan mampu menerapkan kasih Kristus ini kepada istrinya. Lalu bagaimana penerapannya dalam hidup kita sehari-hari? Bagaimana mengasihi istri dengan kasih Kristus ini? Saya ajak Bapak Ibu membuka 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Dikatakan di situ, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi rupanya kunci keberhasilan dari sebuah rumah tangga itu, selain suami yang takut Tuhan dan mengasihi istri dengan standar kasih Kristus, adalah doa suami yang tidak terhalang. Kalau doa suami itu sampai kepada Kristus dan tidak terhalang, maka bisa dipastikan rumah tangga yang dibangun akan menjadi rumah tangga yang sukses. Lalu kenapa doa suami bisa terhalang?
Di sini dikatakan doa suami terhalang ketika suami itu tidak menghormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia itu pemberian Tuhan kepada kita yang sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena pendamaian oleh Yesus Kristus kita dilayakkan untuk menerima kasih karunia. Dan kasih karunia juga bisa berarti kekuatan. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mampu melayani Dia, untuk kita mampu menjalani kehidupan ini, untuk kita mampu menjalani rumah tangga kita. Itulah kasih karunia. Ketika seorang suami tidak menghormati istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia, maka dikatakan doanya terhalang dan rumah tangga yang dibangun tidak mungkin menjadi rumah tangga yang sukses dan bertahan di tengah badai. Teman pewaris kasih karunia. Namanya teman ya, Bapak Ibu, berarti teman itu punya kedudukan yang sama ya. Enggak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Ini misalnya ini suami, ini istri. Kalau seorang suami menempatkan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia, berarti dia menempatkan istrinya sejajar dengan dia. Tidak memandang rendah istrinya. Secara martabat suami dan istri itu punya kedudukan yang sama. Karena apa? Karena suami dan istri diciptakan oleh Tuhan yang sama. Suami dan istri ditebus oleh darah Yesus, darah yang sama. Karena itu suami dan istri punya kedudukan yang sama. Secara martabat punya kedudukan yang sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan fungsinya. Suami berfungsi sebagai kepala dan istri berfungsi sebagai penolong. Ketika suami menempatkan istrinya sebagai teman pewaris kasih karunia, menempatkan istrinya dengan posisi yang sama dengan dirinya, menganggap istrinya sejajar dengan dia, tidak lebih rendah dari dia, maka kasih karunia itu akan bisa ditampung di dalam sebuah rumah tangga karena tidak ada kebocoran di dalamnya. Kekuatan Tuhan, berkat Tuhan, kekuatan kesehatan, kasih karunia semua akan dilimpahkan di dalam keluarga itu dan tertampung dengan sempurna. Tapi ketika seorang suami mulai sombong, dan ini menjadi kelemahan seorang pria. Ketika dia berhasil, ketika dia sukses dalam pekerjaannya, ketika dia naik jabatannya, kesombongan mulai datang. Dia secara tidak sengaja akan memandang rendah istrinya. Menganggap bahwa dia bisa melakukan semuanya ini dengan kekuatannya sendiri. Tidak butuh istrinya. Dia merasa hebat, merasa mampu. Dan kalau itu yang terjadi, suami menganggap dirinya lebih tinggi dari istrinya. Seperti ini. Maka berkat Tuhan, kasih karunia itu tidak mungkin bisa tertampung dengan sempurna. Karena apa? Karena ada kebocoran. Di keluarga tidak akan menikmati yang namanya kasih karunia ketika suami mulai menyombongkan dirinya. Demikian juga ketika seorang istri mulai lupa dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan tadi mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Ada banyak istri, ya kalau di sini saya percaya tidak ada ya. Ada banyak istri di luar sana yang mungkin karena penghasilannya lebih gede dari suaminya, pendidikannya lebih tinggi dari suaminya, terus suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, merasa suamiku ini nggak bisa apa-apa. Dia mulai mengambil alih kepemimpinan, mulai mendominasi dan memimpin sebuah keluarga. Dan dia tidak lagi memandang suaminya, tidak lagi menghormati suaminya. Dan kalau itu yang terjadi ya seperti ini. Istri menganggap dia lebih tinggi dan suaminya lebih rendah. Sama, kasih karunia tidak akan bisa tertampung di dalam sebuah keluarga. Berkat Tuhan akan bocor. Berapapun, sebesar apapun
pasti bocor. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah menuliskan, suami yang tidak menempatkan istri sebagai teman pewaris kasih karunia, maka doanya akan terhalang. Dan itu berarti apapun yang dibuat tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Karena doanya terhalang. Puji Tuhan. Lalu bagaimana penerapannya menempatkan istri sebagai teman pewaris kasih karunia itu harus bagaimana? Seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari? Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 pertama adalah hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hidup bijaksana itu artinya kita memahami, mengerti, dan apa yang harus dipahami, apa yang harus dimengerti dari seorang istri oleh seorang suami, yaitu memahami bahwa istri adalah kaum yang lebih lemah. Kalau tahu istrimu adalah kaum yang lebih lemah, ya jangan semua pekerjaan rumah tangga itu diserahkan pada istri. Ada banyak suami-suami yang beranggapan tugasku ya cuman kerja. Urusan rumah tangga semuanya istri. Meskipun ngangkat kasur yang berat itu enggak mau ya, istri, semua istri. Dorong lemari, ya, ada itu pekerjaan yang berat ya. Suami banyak yang tidak mau tahu, itu tugas istri. Tugasku cuman kerja. Kalau ini yang terjadi, berarti suami itu tidak hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Apalagi yang harus dipahami, apa yang harus dimengerti oleh seorang suami terhadap istrinya adalah kekurangan istrinya. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, tidak ada orang yang sempurna. Seringkali suami hanya mau menerima kelebihan istrinya, tapi sulit sekali menerima kekurangannya. Mungkin ada istri-istri yang pelupa ya, ceroboh mungkin. Kalau dulu waktu masih pacaran mungkin bisa dimaklumi, oh iya enggak apa-apa. Tapi ketika sudah menikah bertahun-tahun terus istrinya lupa. Wah marah-marah, dimaki-maki ya. Wah lali, rusak penggawean segala macam dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini adalah suami yang tidak bisa menerima kekurangan istrinya. Padahal istri itu makhluk halus ya, bukan setan ya, tapi makhluk yang punya perasaan yang halus. Jika suami memaki-maki dengan kata-kata yang kasar, itu akan melukai batinnya. Dan suami yang seperti ini, jangan mengharapkan berkat Tuhan itu akan turun di dalam rumah tanggamu. Karena engkau tidak memperlakukan istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Apalagi yang harus difahami yaitu kebutuhan istri. Apa yang dibutuhkan oleh seorang istri? Telinga untuk mendengar. Ini sangat dibutuhkan oleh seorang istri. Ada banyak kali suami, nggak mau denger ya kalau istrinya ngomong. Tapi kalau orang lain yang ngomong, manggut-manggut ya. Tapi kalau istrinya yang ngomong nggak didengarkan. Banyak suami-suami yang seperti ini, istrimu itu butuh telinga suaminya untuk mendengarkan keluh kesahnya, untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan di dalam hatinya. Dan yang dibutuhkan seorang istri adalah suami tidak bersikap superior. Artinya tidak mentang-mentang ya, mentang-mentang bisa lalu menganggap istrinya lebih rendah. Istri tidak butuh suami yang demikian. Istri juga membutuhkan suami yang jujur dan terbuka. Kira-kira suami yang ada di sini sudah jujur dan terbuka dengan istrinya? Jujur dan terbuka dalam segala hal loh ya.
termasuk utangnya, termasuk apa yang disembunyikan. Tidak boleh ada yang disembunyikan antara suami istri. Semakin banyak yang disembunyikan, semakin keluarga itu akan tidak harmonis, semakin hancur. Apalagi kalau ada orang yang disembunyikan, ya. Ini lebih bahaya lagi. Di HP-nya ditulis Tono, ternyata Tini, ya. Ini lebih bahaya lagi kalau ada seseorang yang disembunyikan. Apalagi yang dibutuhkan oleh seorang istri. Istri butuh disupport, butuh didukung. Lalu bagaimana cara kita menempatkan istri sebagai teman pewaris kasih karunia? Yang pertama tadi, hidup bijaksana dengan istri. Yang kedua adalah menghormati istri. Menghormati itu berarti menghargai. Bila seorang istri dihargai, maka dia akan berharga di matanya dan juga berharga di mata suaminya. Seorang istri yang tidak dihargai oleh suaminya akan menjadi seorang yang minder, orang yang tertutup dan tidak bisa bergaul. Tapi ketika dia dihargai oleh suaminya, maka potensi yang ada di dalam dirinya itu akan muncul. Bagaimana aplikasi menghargai istri? Aplikasinya adalah istri itu harus lebih penting dari teman-temanmu. Nah, ada banyak kali suami ya sudah janjian sama istrinya, nanti tanggal sekian pergi ke sini ya, pergi dolan sama anak-anak. Ternyata pas tanggal itu temennya nelpon, ngajak kemana gitu, mancing mungkin atau apa. Bisa-bisanya janji dengan istri itu dibatalkan karena lebih menghargai temannya. Nah, ini hati-hati suami yang seperti ini ya. Istri harus lebih penting dari teman-teman. Istri juga harus lebih penting dari hobi, pekerjaan, pelayanan. Jadi istri harus lebih penting dari apapun dan siapapun setelah Tuhan. Kalau kita bisa menempatkan istri, bisa menghormati istri, menghargai istri, maka saya percaya rumah tangga yang dibangun itu akan menjadi rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang kuat. Karena istri yang dihargai, yang dihormati akan lebih mudah untuk tunduk kepada suaminya. Ya apa enggak ibu-ibu? Nah, belum tentu, tapi itu akan jauh lebih mudah untuk tunduk ketika suami itu bisa mengasihi istrinya seperti kasih Kristus kepada jemaatnya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan renungan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau aplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Perintah Tuhan kepada istri dan perintah Tuhan kepada suami. Mari kita mau lakukan itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan saya percaya ketika itu kita lakukan, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kokoh, yang bisa bertahan menghadapi badai. Mungkin ada yang datang bersama pasangan saat ini, hampiri pasanganmu, pegang tangannya, kita bawa rumah tangga kita kepada Tuhan ya. Hampiri pasanganmu. Kita saling bergandengan tangan. Kita berdoa. Kita bawa rumah tangga ini kepada Tuhan. Nah, rumah tangga kita jadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga di mana Tuhan ada, bertahta di dalamnya. Kita pujikan satu pujian, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Dan nanti dengan kasih Kristus saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan, membawa kita dalam doa dan menutup dalam doa. Masih
Engkau melihat setiap keluarga, suami dan istri yang berpegangan tangan saat ini. Firman-Mu telah diberitakan Tuhan menegur kami untuk kami membangun dasar keluarga kami di atas cinta kasih yang telah Engkau tunjukkan sebagaimana Engkau berkorban untuk setiap jemaat bagi kami. Tuhan Yesus, tolong perjalanan setiap keluarga yang ada. Kasih suami semakin besar kepada istri. Istri menghormati suami. Biarlah keluarga, setiap keluarga yang ada dipakai oleh Tuhan. Setiap keluarga yang ada memancarkan kasih yang sejati. Sehingga di dalamnya anak-anak kami melihat kami. Ada terang kasih Allah di dalam kehidupan kedua orang tuanya. Anak-anak akan bertumbuh melihat, belajar mencintai Tuhan lewat kami kedua orang tua yang ada yang saling mengasihi di dalam kasih Yesus yang sempurna. Tuhan, kami manusia yang sangat terbatas. Kami tidak mampu Tuhan. Tapi malam ini lewat kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami dapat mengasihi pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena di sini ada yang datang sendiri, saya mengundang para suami, kita maju ke depan, kita berlutut. Mari para istri, wanita yang ada, topang kami di dalam doa. Para suami, kepala keluarga. Seperti firman tadi, ada syarat yang begitu luar biasa bagaimana kasih seorang suami harus seperti Yesus yang berkorban bagi setiap umat manusia. Berat rasanya, tapi kalau itu sudah merupakan perintah Tuhan, Roh Kudus akan memampukan para suami-suami yang ada. Saya mengundang para suami, kita berlutut di depan. Mari para wanita, para istri, doakan kami. Doakan kami untuk kami dapat memampukan tugas kami. Haleluya. Mari maju semua para wanita dan istri. Kita doakan para suami-suami yang ada mengasihi. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami pria-pria yang ada, Tuhan, berlutut di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Merendahkan diri kami. Haleluya, haleluya. Saya minta Ibu Christine Tantri untuk berdoa, mendoakan kami para suami-suami yang ada, para pria-pria yang ada. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami berterima kasih di hadirat-Mu Tuhan. Betapa Tuhan baik, betapa Tuhan luar biasa buat kami.
setiap keluarga-keluarga yang ada. Khususnya buat keluarga eklesia yang hadir di malam hari ini. Sungguh firman-Mu memberkati kehidupan kami. Sungguh firman-Mu kembali mengingatkan kami, khususnya para suami-suami yang ada. Bagaimana mereka memposisikan mereka sebagai seorang kepala keluarga. Bagaimana mereka menjalankan tugas mereka sebagai seorang kepala keluarga. Kami tahu mereka tidak mampu kalau mereka tidak hidup takut dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, kami para istri yang ada Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat pasangan hidup kami. Kami mau bersatu hati berdoa buat para suami yang hadir di malam hari ini. Tanggung jawab ini mereka tidak bisa jalankan seorang diri dengan kekuatan mereka. Di malam hari ini lewat firman-Mu yang kami dengarkan, kami percaya firman-Mu akan mengubahkan mereka menjadi suami-suami yang takut akan Tuhan. Ketika takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, kami percaya mereka akan mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mereka akan, ya Tuhan Yesus, menjadi pelindung bagi istri, bagi keluarga yang ada. Mereka akan hidup selalu dalam kerendahan hati. Dan kami akan melihat, ya Tuhan, bersama dengan pasangan hidup, bersama dengan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ya Tuhan Yesus sudah menyediakan kasih karunia yang untuk kami menikmati bersama dengan keluarga kami, dengan keturunan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat para suami. Tuhan, perlengkapi mereka dengan kasih-Mu. Engkau Allah yang bekerja dalam hidup mereka. Berikan mereka hikmat, urapan daripada Tuhan turun atas hidup mereka. Kami percaya bersama dengan Tuhan mereka mampu melaksanakan tugas yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami memberkati mereka, kami percaya berkat Tuhan turun atas hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong juga kami para istri. Kami bukan menjadi perongrong Tuhan, tapi bagaimana Tuhan menempatkan kami menjadi penopang bagi pasangan kami. Tuhan mampukan kami, ya Tuhan Yesus, sebagai teman pewaris. Bagaimana kami mau saling mendukung satu sama lain. Tidak melihat kekurangan dari pasangan kami, tapi apa yang menjadi kekurangan mereka lewat kehadiran kami, ya Tuhan Yesus. Setiap kekurangan yang ada itu akan menjadi kelebihan. Dan kami akan melihat ada potensi-potensi yang luar biasa dari kehidupan para pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja dalam hidup kami semua. Dan kami percaya setiap para suami yang hadir malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit diri semua, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu bekerja sore ini Tuhan, malam ini dalam keluarga, ibadah keluarga eklesia. Terima kasih, terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kami setiap keluarga yang ada hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.